Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswinya Bu Anjani, kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Anjani anak-anak di pembelajaran Aswaja kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, masih ingatkah kalian dengan bab yang kemarin? Iya, kemarin kita membahas tentang apa itu NU, ya kan? Apa singkatannya NU? Iya, Nahdlatul Ulama. Terus kita juga sudah membahas tentang lambang-lambangnya NU. Lambang NU, maksudnya Bu Anjani arti dari lambang NU. Coba Bu Anjani tanya, kemarin bintang yang paling besar di atas sendiri itu melambangkan apa? Iya, pintar, melambangkan kepemimpinannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian kemarin sudah belajar apa itu Nahdlatul Ulama, tujuannya Nahdlatul Ulama, lambang-lambang arti dari lambang Nahdlatul Ulama, maka hari ini atau kali ini kita akan belajar tentang struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Langsung saja. Yang pertama, kepengurusan Nahdlatul Ulama. Di sini anak-anak, kepengurusan Nahdlatul Ulama itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu mustasyar. Nah, mustasyar sendiri itu memiliki arti penasehat. Jadi posisinya mustasyar itu sebagai penasehat yang secara kolektif memberikan nasihat kepada pengurus NU menurut tingkatannya. Nah, kepengurusan NU bagi 3 itu berada di berbagai tingkat. Nanti Bu Anjani jelaskan tingkatnya ada apa saja. Nah, di sini tugasnya mustasyar itu ada apa saja Bu Anjani? Yang pertama, memberi nasihat kepada pengurus NU sesuai tingkatnya, baik itu diminta atau tidak. Nah, yang kedua, menjaga kemurnian garis-garis perjuangan NU dan menjaga keutuhan pengurus serta warga NU. Itu tugas dari mustasyar. Mustasyar tadi tugasnya apa? Yaitu memberikan nasihat dan menjaga keutuhan pengurus serta warga NU. Yang kedua ada syuriah. Syuriah merupakan pemimpin tertinggi yang ada di NU. Seperti contohnya Rois Am, Wakil Rois Am, terus Katib Am, Wakil Katib. Seperti yang kalian tahu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu pernah menjadi Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, itu biasanya syuriah ini diisi oleh para ulama, para cendekiawan yang sangat cerdas dan ahli di bidang agama maupun di bidang kemasyarakatan. Nah, di sini fungsinya syuriah itu sebagai pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan dalam usaha mewujudkan tujuan NU. Kemarin tujuan NU ada apa saja? Nah, meningkatkan pendidikan, meningkatkan dakwah, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan umat, mengupayakan pembangunan ekonomi. Nah, ini adalah salah satu tugas dari syuriah. Selain itu, tugasnya syuriah menentukan arah kebijaksanaan Jam'iyah NU dalam melaksanakan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan tadi. Yang kedua, memberikan petunjuk, bimbingan, dan pembinaan dalam memahami, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi syuriah ini punya tugas yang memberikan petunjuk, yang membimbing para bawahannya agar ajaran Islam itu dikembangkan sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari segi akidah, syariah maupun akhlak tasawuf. Yang ketiga, syuriah juga bertugas mengendalikan
dan mengawasi serta memberikan koreksi atau teguran jika dalam organisasi itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, dikasih teguran. Syuriah ini yang bagian menegur. Yang keempat juga syuriah bisa membatalkan keputusan atau langkah-langkah Jam'iyah NU dan organisasi perangkatnya jika bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misal, salah satu pimpinan dari cabang itu punya sebuah keputusan, tapi itu tidak sesuai dengan akidah atau syariatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini syuriah itu bertugas atau memiliki hak untuk membatalkan keputusan tersebut. Yang ketiga ada tanfidiyah. Tanfidiyah ini sebagai pelaksana. Tugasnya apa, Bu? Memimpin jalannya organisasi, melaksanakan program NU, memahami dan mengawasi kegiatan semua perangkat organisasi di bawahnya. Nah, jadi tanfidiyah ini sebagai pelaksana. Dia itu yang mengawasi di bawah-bawahnya itu. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan secara periodik kepada syuriah tentang pelaksanaan tugas. Itu adalah tugasnya dari tanfidiyah. Selanjutnya, nah, tingkat kepengurusan NU. Kalau tadi Bu Anyani sudah menjelaskan kepengurusan NU itu ada 3, mustasyar, syuriah, dan tanfidiyah. Nah, di sini tiga kepengurusan ini berada di semua tingkat kepengurusan NU. Nah, tingkatnya itu ada tingkat apa aja, Bu? Yang pertama, PBNU atau singkatan dari Pengurus Besar NU. Kedudukannya itu di ibu kota negara Indonesia. Jadi PBNU ini tingkatannya yang paling atas di Indonesia, tingkatan Indonesia. Singkatannya tadi apa? Pengurus Besar NU berada di negara Indonesia. Yang kedua ada PWNU. Kalau PB tadi pengurus besar, kalau PW itu pengurus wilayah. Dia ada di tingkat provinsi. Misalkan PWNU Provinsi Jatim, PWNU Provinsi Jabar. Nah, itu karena pengurus wilayah berada di tingkat provinsi. Selanjutnya ada PCNU. PCNU itu PC, pengurus cabang. Dia ada di tingkat kabupaten atau kota. Misalkan ada di Sidoarjo, ada di Surabaya, ada di Mojokerto, dan lain sebagainya. Itu PCNU. Selain PCNU ada juga PCINU, yaitu pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Loh, Bu, kenapa kok ada istimewanya? Ya, ini itu pengurus NU yang berada di luar negeri. Ya, loh, NU itu sudah berada di luar negeri? Iya, jangan salah. NU sudah merambah keluar Indonesia. Selanjutnya, sebawahnya PCNU itu ada MWCNU atau Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Dia berada di tingkat kecamatan. Kalau PCNU tadi ada di kabupaten atau kota, MWCNU berada di tingkat kecamatan. Kalau di Sukodono itu ada di kantornya, ada di Puskesmas Lama dulu. Nah, kalian akan menemukan di situ MWCNU gitu. Itu kantor dari MWCNU tingkat kecamatan Sukodono. Selanjutnya ada Ranting NU atau PRNU, pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. Dia berada di mana? Ada di desa. Misalkan desa Pekarungan, desa Jogosatru, desa Cangkringsari. Nah, itu PRNU. Dan tingkatan yang terakhir yaitu PARNU, pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama. Nah, ini berada di dusun. Nah, dusun itu bawahnya desa. Dusun itu kalian biasanya tahu kalau ada RW. Bu, saya tinggal di RW 2. Nah, itu namanya dusun.
Kalau di Bu Anjani, Desa Jogosatru, Dusun Balong Pandan. Nah, itu namanya dusun RW 2. Anak ranting, pengurus anak ranting berada di tingkat dusun. Nah, selanjutnya yaitu ada kewajiban dan hak dari para pengurus Nahdlatul Ulama. Yang pertama kita bahas kewajibannya dulu. 1. Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan organisasi. Jadi para pengurus itu selain harus menjalankan amanat, dia juga harus menjaganya. Tidak boleh sampai berkhianat. Yang kedua, menjaga keutuhan organisasi, baik dari dalam, yaitu dari kepengurusannya sendiri maupun dari luar atau yang berhubungan dengan masyarakat. Dan yang ketiga, menyampaikan LPJ atau laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya. Kalau di tingkat desa, ya menyampaikan LPJ-nya sesuai dengan apa yang ada di desa. Kalau tingkat kabupaten, ya sesuai dengan yang ada di kabupatennya, seperti itu. Nah, selain ada kewajibannya, para pengurus juga memiliki hak. Apa saja Bu haknya? Yang pertama, menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi. Jadi para pengurus itu punya hak untuk menetapkan kebijakan atau menetapkan peraturan atau memutuskan sebuah keputusan. Nah, itu salah satu dari haknya para pengurus Nahdlatul Ulama. Yang kedua, memberikan arahan dan dukungan teknis kepada lembaga, lajnah dan badan otonom. Jadi pengurus itu juga memiliki hak untuk memberikan arahan kepada para bawahannya. Jadi para bawahannya tidak boleh membantah, tapi harus mematuhi jika diberikan arahan. Tapi kalau arahannya jelek ya bisa dibantah, seperti itu. Selanjutnya ada sistem permusyawaratan. Nah, di sini sistem permusyawaratan itu dibagi menjadi 2. Ada di tingkat nasional dan ada juga di tingkat daerah. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sistem permusyawaratan tingkat nasional. Ada muktamar. Muktamar itu apa Bu? Muktamar itu pertemuan yang diadakan oleh pimpinan pusat dan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan lembaga yang memiliki kepentingan di dalamnya. Jadi yang mengadakan pertemuan ini itu pimpinan pusat PBNU yang ada di ibu kota atau sekarang ibu kota kita Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan lembaga. Perwakilan atau biasanya perwakilannya itu para pimpinan. Tujuannya itu untuk apa Bu? Untuk kesepakatan dalam mengambil sebuah keputusan. Misalkan NU mempunyai sebuah kebijakan. Nah, agar semuanya itu tahu dan bisa dimusyawarahkan. Nah, ini tujuan dari muktamar, yaitu musyawarah untuk mencapai kesepakatan, tapi dalam tingkat nasional. Yang kedua ada Munas Alim Ulama. Munas itu apa? Munas musyawarah nasional. Apa itu Bu? Yaitu perkumpulan yang diadakan oleh pimpinan pusat dan bertujuan untuk membuat sebuah keputusan hukum yang berkaitan dengan problematika umat. Contohnya, keputusan dalam hukum bisnis MLM, ucapan kafir, Islam Nusantara dan lain sebagainya. Jadi Munas Alim Ulama ini anak-anak sebuah pertemuan yang diadakan pusat dengan para ulama untuk menentukan sebuah hukum Islam syariat ya, seperti hukum bisnis LM itu gimana, hukum mengucapkan kafir itu gimana, atau
hukum-hukum Islam yang lain itu ditentukan di Musyawarah Nasional Alim Ulama. Dan yang terakhir, permusyawaratan di tingkat nasional itu ada konferensi besar yang dilaksanakan oleh pengurus besar atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah pengurus wilayah yang sah. Dilaksanakan untuk apa, Bu? Untuk membahas keputusan muktamar, mengkaji perkembangan organisasi, dan membahas sosial keagamaan. Jadi di konferensi besar tadi kan di muktamar itu hanya dihadiri oleh petinggi-petinggi ya, pimpinan pusat ya. Nah, di konferensi besar ini akan disampaikan dari PBNU ke wilayah atau ke bawahannya, keputusan dari muktamar itu tadi. Nah, ini adalah 3 permusyawaratan di tingkat nasional. Selanjutnya ada permusyawaratan di tingkat daerah. Ini ada lumayan banyak. Yang pertama ada konferensi wilayah. Konferensi wilayah dilaksanakan oleh PWNU di tingkat provinsi ya. Ingat-ingat, PWNU itu tingkat provinsi. Dilaksanakannya itu 5 tahun sekali ya. Dihadiri oleh siapa aja, Bu? Oleh pengurus wilayah dan utusan-utusan cabang. Guna untuk apa? Membahas pertanggungjawaban pengurus wilayah, menyusun program kerja, membahas masalah keagamaan dan juga sosial. Serta untuk apa konferensi wilayah ini? Yaitu untuk memilih pengurus PWNU yang baru. Jadi konferensi wilayah itu dilaksanakan ketika ada pergantian anggota baru atau pengurus baru. Dilaksanakannya 5 tahun sekali, seperti pergantian presiden itu loh nak. Seperti itu. Selanjutnya ada musyawarah kerja wilayah. Musyawarah kerja wilayah ini adalah forum yang diadakan oleh PWNU sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Kalau konferensi wilayah tadi untuk memilih pengurus yang baru, kalau musyawarah ini diadakannya 2 kali dalam setahun untuk membahas masalah-masalah yang ada di provinsi tersebut. Selanjutnya ada konferensi cabang. Sama dengan konferensi wilayah. Konferensi cabang yaitu untuk memilih pengurus yang ada di kabupaten atau kota. Dilaksanakannya juga 5 tahun sekali. Dihadiri oleh pengurus cabang dan utusan dari pengurus MWC dan ranting. Membahasnya tentang menyusun program kerja, membahas masalah keagamaan dan sosial, serta membahas pertanggungjawaban pengurus lama selama 5 tahun terakhir. Itu tujuan dari konferensi cabang. Selanjutnya ada konferensi MWC. Konferensi MWC tujuannya sama dengan konferensi wilayah dan konferensi cabang. Bedanya kalau MWC dia berada di tingkat kecamatan untuk memilih pengurus yang ada di tingkat kecamatan untuk mempertanggungjawabkan kepengurusan lama yang sudah berjalan selama 5 tahun. Selanjutnya yang kelima ada musyawarah majelis wakil cabang atau musyawarah rapat kerja MWC, nama lainnya rapat kerja MWC, merupakan forum yang diselenggarakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu. Jadi jika di sebuah kecamatan organisasi NU-nya itu misalkan lagi ingin mengadakan suatu acara atau organisasi NU-nya lagi ada masalah, nah ini rapat kerja bisa diselenggarakan. Selanjutnya ada rapat anggota ranting. Nah, rapat anggota ranting ini tujuannya sama seperti konferensi wilayah, konferensi cabang, dan konferensi MWC. Dia diperuntukkan untuk memilih pengurus ranting yang baru di tingkat desa.
Selain itu juga untuk mempertanggungjawabkan kepengurusan yang lalu selama 5 tahun ke belakang. Nah, itu anak-anak sistem permusyawaratan yang ada di tingkat daerah. Sekian penjelasan dari Bu Anjani. Semoga kalian bisa memahami pembahasan tentang struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Minggu depan kita akan membahas tentang perangkat organisasi dan keanggotaan Nahdlatul Ulama. Tetap semangat belajar di rumah, jangan putus asa, semangat belajarnya, membantu orang tua, olahraga, menjaga kesehatan. Dari Bu Anjani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.